Koalisi Merah Putih mendominasi parlemen. Presiden terpilih Joko Widodo yakin bahwa akan tetap kuat karena ia akan berkoalisi dengan rakyat. Nah, kira-kira bagaimana mekanisme koalisi dengan rakyat ini? Kita akan bahas bersama narasumber terkait. Sudah hadir di sini Mas Hanif Dakiri, Sekjen PKB dan juga bagian dari Koalisi Indonesia Hebat. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada juga Mas Niko Haryanto sebagai pengamat politik dari Populi Center. Selamat pagi, Mas Niko. Selamat pagi, Mas Hanif, ini kan sudah kalah nih 5-0 gitu. Dong. Oh belum ya, belum. Oke. Jadi Jokowi yang terbaru mengatakan bahwa ya nanti nggak apa-apa, saya akan berkoalisi kok. Berkoalisi dengan rakyat, maksudnya berkoalisi dengan rakyat ini mekanismenya akan seperti apa nanti? Terus terang kalau ditanya soal berkoalisi dengan rakyat, saya juga nggak ngerti terus terang. Nah, tetapi saya mencoba memahami itu sebagai upaya untuk terus memelihara basis konstituensi politik yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang notabene telah memenangkan beliau sebagai calon presiden. Nah, cuman dari segi mekanisme kenegaraan kita itu kan memang tidak tersedia ruang itu kecuali memaksimalisasi partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi misalnya katakanlah ketika pemerintah mengajukan proposal-proposal tertentu ke DPR, baik itu yang terkait dengan program-program pemerintah maupun terkait dengan soal anggaran. Nah, di sana mungkin support dari masyarakat itu bisa membantu setidaknya pada level opini publik dan memberikan tekanan-tekanan tertentu kepada pengambil kebijakan di DPR. Nah, saya kira itu barangkali yang dimaksud sebagai koalisi rakyat itu. Tapi saya ingin katakan bahwa presidensialisme multipartai yang ada di Indonesia ini selama 10 tahun terakhir ini kan mungkin Mas Niko bisa cerita nanti dalam perspektif teoretiknya kayak apa. Saya menyatakan sebagai cukup berhasil. Nah, salah satu keberhasilan presidensialisme multipartai di Indonesia itu adalah karena ada tradisi gotong royong di dalam politik kita, ada tradisi mengedepankan konsensus di dalam politik kita. Nah, oleh karena itulah proses pengambilan keputusan menjadi relatif lebih baik. Nah, yang saya ingin katakan di situ adalah bahwa kita juga masih berkepentingan untuk terus mendorong agar tradisi konsensus di dalam pengambilan keputusan di DPR ini bisa terus kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga masih positive thinking terhadap teman-teman di KPP, di Koalisi Pendukung Pak Prabowo, bahwa mereka ini juga ingin membuat DPR ini menjadi lebih dinamis, ya kan? Dalam arti bahwa pengertian misalnya sapu bersih segala macam itu saya mencoba untuk tidak sampai ke sana dulu. Nah, barangkali ya teman-teman ini men-challenge kita misalnya untuk bisa lebih melakukan komunikasi politik lebih baik sehingga kebersamaan itu tetap bisa dijaga DPR. Tapi Anda yakin bahwa kalau misalnya kita amati bersama gaya berpolitik dari Koalisi Merah Putih ini kan tampaknya begitu sekali memang memutuskan ini ya itu gitu loh, nggak ada kayak ruang untuk merubah pikiran mereka gitu. Tapi Anda juga tadi sempat mengatakan mengenai atmosfer gotong royong di sana. Anda optimistis bahwa dengan gaya yang sekarang sudah berjalan, kemudian harapan Anda bahwa di parlemen dan juga pemerintah itu nanti akan gotong royong bersama itu akan terjadi? Saya harus terus memelihara harapan semacam itu, Mbak Marisa. Karena gini, kalau misalnya teman-teman di Koalisi Pendukung Pak Prabowo ini mengembangkan pendekatan politik yang sifatnya ekstrim misalnya, urusannya hanya soal menang kalah, itu yang akan terjadi adalah diktator mayoritas di DPR. Karena ada sebuah kekuatan mayoritas yang bisa mendikti semua keputusan politik di sana. Kemudian semua isu kemudian langsung voting begitu. Itu kesan diktator mayoritasnya akan menjadi sangat kuat. Dan tentu mereka sebagai partai politik juga tentu tidak akan cukup nyaman lah dengan situasi seperti itu. Nah, ini perasaan semacam ini yang saya terus pelihara sehingga saya bisa terus positive thinking kepada teman-teman di Koalisi Pendukung Pak Prabowo ini bahwa nantinya mereka ini bisa lebih longgar misalnya memberikan ruang negosiasi dan kompromi politik. Yang paling dekat misalnya minggu depan soal distribusi dari alat kelengkapan Dewan, ya kan, di komisi segala macam itu kan. Kalau rumors yang berkembang sampai hari ini misalnya mereka akan sapu bersih misalnya seluruh itu komisi. Sudah dikonfirmasi loh. Sudah dikonfirmasi kepada mereka ya. Iya. Nah, kita masih berharap bahwa misalnya hal semacam itu coba kita diskusikan lagi karena mereka juga ada agenda misalnya untuk melakukan penambahan komisi di DPR dari 11 komisi. Terus kemudian ada wacana untuk dijadikan 13 atau bahkan 15 komisi. Nah, saya kira ruang itu bisa didialogkan di antara partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo maupun koalisi pendukung Jokowi JK. Nah, saya kira kalau ruang ini dibangun, saya kok merasa bahwa
relasi antara pemerintah dengan DPR nantinya akan lebih baik. Yang perlu dicatat adalah ini soal urusan 5 tahun. Ya kan, kalau misalnya urusan pimpinan DPR, MPR ya ini udah selesai lah. Ya kan, tetapi soal 5 tahun tuh masa iya 5 tahun mau ribut melulu gitu ya, kan. mau ribut melulu gitu. Nah, mekanismenya kira-kira bagaimana Mas Niko kalau misalnya memang akhir kita kan nggak tahu nih ke depannya akan seperti apa. Apakah masih memang akan seterpisah ini, akan setegang ini? Berarti penyeimbangnya mau nggak mau rakyat dong. Nah, kalau misalnya koalisi dengan rakyat ini mekanismenya seperti apa? Rakyat itu memang bisa merubah atau menggoyang atau menginfluence gitu DPR ketika memang mestinya harus mendukung kebijakan dari pemerintah. Ya, di dalam politik itu saya kira ada beberapa hal yang disebut sebagai hukum besi politik ya. Salah satu hukum besi politik itu adalah bahwa yang berlaku dalam politik itu kepentingan. Tidak ada yang namanya dogma yang benar-benar kemudian diikuti oleh politisi itu apa istilahnya sampai titik darah penghabisan. Saya pikir nggak ada itu. Yang ada adalah kepentingan. Jadi kalau kepentingannya sekarang adalah rebutan kursi pimpinan, ya mungkin mereka akan sepertinya berantem. Tapi kalau besok mereka kepentingannya adalah untuk bagaimana menjaga supaya partai ini tetap bisa diterima masyarakat dan segala macam, sangat mungkin mereka akan kemudian seperti tadi Pak Hanif sampaikan mulai melakukan konsensus-konsensus. Nah, termasuk hukum besi dalam politik yang kedua adalah bahwa suara rakyat dan kedaulatan rakyat itu adalah yang tertinggi nilainya. Oleh karena itu mereka akan berhitung benar kekuatan politik ini. Karena pasti pada akhirnya mereka akan melihat kok bagaimana rakyat ini menyikapi tindak tanduk mereka. Karena kalau tidak mereka akan dihukum baik di dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden 5 tahun mendatang atau pada pilkada nantinya. Karena kalau partai-partai yang ada di DPR ya yang menjadi pendukung Prabowo ini kemudian nanti akan bertekad menjegal, menghambat seperti yang disampaikan oleh Hasim Joyadikusumo ya program-program Jokowi, ini pasti akan dihukum oleh masyarakat dan itu nanti nggak bisa mereka akan mempertaruhkan misalnya masa depan partai itu ya kekuatan elektoral mereka hanya demi misalnya amarah atau dendam 1-2 orang tokoh dari mereka. Nah, bagaimana mekanisme kedaulatan rakyat ini nanti akan berjalan membantu pemerintahan? Saya kira kita lihat bahwa pemerintahan Jokowi JK nanti akan semacam pemerintahan yang berlaku sekarang di Jakarta. Didukung sedikit di DPRD-nya, tapi toh program jalan semua. APBD bisa naik hampir 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, mengapa bisa itu terjadi meskipun ada misalnya dulu pressure dari DPRD mau membuat interpelasi, mau mengancam APBD tidak jalan dan seterusnya. Karena rakyat ini punya banyak kanal untuk menyuarakan istilahnya aspirasi mereka. Bisa lewat jalanan itu pasti bisa dilihat, tapi efektif rakyat yang umum itu saya kira akan cenderung untuk tidak menggunakan metode jalanan untuk melakukan pressure. Karena ada metode kedua yang sekarang ini sangat efektif, yaitu melalui sosial media. Ya, gitu. Bahkan seorang Presiden SBY pun ketika itu sudah hebat sekali pressure-nya di sosial media, kendor juga dan kemudian pasti mempertimbangkan bagaimana reaksi itu. Dan sekarang itu bisa diukur seperti ada termometernya. Apakah masyarakat ini marah atau tidak nih di media sosial, di koran-koran online, media online dan seterusnya. Nah, itu sangat efektif sekarang. Jadi demokrasi sekarang ini tidak hanya langsung dalam konteks rakyat memberikan suara langsung untuk memilih wakilnya dan segala macam, tapi juga langsung di dalam menyampaikan aspirasinya. Berarti Jokowi saya kira hampir semua anggota DPR dan juga elit-elit politik itu memiliki Twitter dan Facebook juga dan sebagainya. Media sosial yang lainnya. Berarti ini, menurut Anda Jokowi tidak perlu melobi elit-elit politik dari Koalisi Merah Putih? Saya kira begini, lobby komunikasi politik itu tetap harus dijalankan. Karena bagaimanapun juga seperti tadi Mas Hanif sampaikan, pemerintahan di Indonesia ini presidensial, tapi ada juga mekanisme multipartai. Sehingga kadang itu yang membuat adanya semacam divided government. Pak SBY yang sudah didukung oleh 78% kursi di DPR saja, kadang masih menghadapi masalah kok ketika misalnya mau mengajukan kebijakan untuk BBM, misalnya begitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan nanti namanya komunikasi politik itu akan terjadi. Politik itu sangat cair ketika sudah berjalan. Di depan memang kelihatannya agak kencang, agak keras gitu, tapi itu biasa sekali karena ini adalah bagian dari proses untuk
mencapai kayak yang kita sebut dengan equilibrium baru. Jadi nanti akan ada keseimbangan baru. Keseimbangan itu bisa terjadi karena misalnya proses politik sudah berjalan secara reguler, atau mungkin misalnya nanti ada pergantian kepemimpinan di partai-partai politik, misalnya pendukung Prabowo Hatta. Oke, Mas Hanif, sejauh ini seperti apa sih bentuk komunikasi dari Presiden terpilih Joko Widodo kepada Koalisi Merah Putih gitu? Karena kalau misalnya kita lihat reaksi pertama dari Joko Widodo kan mengatakan ya nggak apa-apa, nanti kita koalisi aja dengan rakyat. Kalau misalnya boleh diasumsikan, apakah memang Pak Jokowi ini masih enggan gitu untuk berkomunikasi secara lebih intens dengan Koalisi Merah Putih, apalagi petinggi-petingginya? Saya kira sebenarnya dalam soal komunikasi itu Pak Jokowi juga sudah cukup banyak lah melakukan. Beliau ini orang yang relatif ringan lah untuk melakukan komunikasi politik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di tingkat partai politik sendiri, di koalisi pendukung Pak Jokowi ini komunikasi kita juga cukup intensif kepada teman-teman di koalisi pendukung Pak Prabowo. Hanya memang ini kan karena tensi politik pasca Pilpres ini kan terus digenjot nih. Nah itu saja yang kemudian membuat situasi politik kita itu seperti terpolarisasi ke dalam dua ekstrim, kira-kira gitu. Nah ini yang mau coba kita dorong jangan sampai seperti itu gitu loh. Karena problemnya adalah ketika polarisasi itu menjadi ekstrim, maka ancaman munculnya divided government itu bisa muncul. Apa yang menjadi kekhawatiran para teoretisi presidensialisme misalnya, itu akan bisa muncul, dan ini nggak pernah terjadi sebenarnya di Indonesia. 10 tahun pemerintahan SBY Budiono, misalnya, maksudnya SBY JK dan SBY Budiono ya, berarti 10 tahun itu praktis seluruh keputusan politik itu bisa disepakati antara pemerintah dengan DPR. Tidak pernah ada yang deadlock. Jadi baik dalam pengertian sepakat untuk tidak bersepakat, contohnya misalnya RUU kebebasan informasi, ya kan? Itu pemerintah dan DPR bersepakat untuk tidak dilanjutkan. Yang lain-lainnya itu jalan semua. Jadi artinya kan kita ini punya investasi yang luar biasa di dalam relasi eksekutif legislatif yang saya kira pada masa-masa sekarang ini bisa dijaga. Karena kalau misalnya polarisasi yang ekstrim itu dikembangkan sekarang ini lama-lama malah presidensialismenya bisa direvisi, ya kan? Nanti orang ada pikiran udah kalau begitu parlementer sekalian. Nah ini justru malah akan complicated misalnya dengan konstruksi ketatanegaraan kita. NKRI, Pancasila, dan lain sebagainya. Kalau bicara mengenai politik Indonesia kali ini tuh yang sekarang sedang hot dibicarakan adalah pemakzulan begitu. Apakah semudah itu bisa memakzulkan Presiden? Oh, itu sangat sulit karena kalau dari konstitusi itu kan peluang untuk ke sana itu terbatas sekali. Hanya kan ada pengkhianatan, ada kasus hukum yang sangat besar dan segala macam. Dan itu kan hanya yang ada di dalam apa yang diatur tersurat di undang-undang atau konstitusi kita. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah yang namanya impeachment. Itu adalah proses politik. Proses politik yang sangat besar yang tidak hanya melibatkan mereka yang ada di gedung MPR. Kita harus ingat bahwa yang namanya presiden itu juga punya instrumen, punya alat-alat yang lainnya juga, termasuk juga punya dukungan yang real di masyarakat. Jadi sangat tidak mungkin istilahnya ada impeachment kalau memang tidak ada situasi kondisi politik yang memang mengarah ke sana. Jadi misalnya dulu sempat ada impeachment karena memang dianggap kepemimpinan misalnya almarhum Gus Dur itu dianggap sudah tidak bisa diterima oleh hampir semua. Tapi waktu itu juga mekanismenya kan dari MPR. Betul. Kan, ya. Jadi ini beda betul. Nah MPR kan sekarang sudah dikuasai oleh KMP. Ya, tapi situasinya ada... beda juga. Jadi gini Mbak Marisa, posisi MPR sekarang itu sudah nggak seperti dulu. Pasca amandemen itu kan MPR itu menjadi setara dengan lembaga negara yang lain seperti DPR. Jadi ini konstruksi kita ini jadi agak repot karena kita tidak punya institusi yang mewakili atau yang menjelmakan sebagai kedaulatan rakyat itu nggak ada. Kalau dulu kan MPR itu dirumuskan oleh para founding fathers kita itu sebagai lembaga tertinggi. Nah di situ sehingga dia punya kewenangan untuk memilih presiden itu ya make sense jadinya gitu. Tapi dengan posisi yang sekarang itu dia nggak bisa pilih presiden, otomatis dia juga tidak bisa menjatuhkan presiden. Baik, singkat saja Mas Hanif, nasib P3 bagaimana dengan Koalisi Indonesia Hebat? Jadi atau tidak jadi? Nah kalau itu kita harus serahkan kepada P3 sendiri ya. Kita nggak mau ikut campur urusan dapur orang. Tapi tentu saja kita terbuka terhadap siapa saja yang ingin bersama-sama untuk memikirkan perbaikan masa depan bangsa dan negara ini bersama-sama dengan Pak Jokowi JK. Oke baik, terima kasih banyak Mas Hanif dan juga Mas Niko di sini sudah membahas mengenai hal ini, kedepannya seperti apa. Tentunya masyarakat atau rakyat Indonesia akan memantau bersama.